Teman-teman lain sama. Mungkin ada yang juga sudah dapat, tapi dia tidak bikin kegiatan. Lalu nanti pemeriksaan, engkau bikin apa? Dia harus mengembalikan uang yang dia dapat lagi. Kami DPR ini dapat kesempatan, namanya reses. Dewan perwakilan itu ke daerah pemilihan mereka. Dari kantor biasanya kasih kita tiket, penginapan hotel, transport, dan lain sebagainya. Biasanya 4 bulan atau 5 bulan lewat itu ada reses. Kau pergi ke kopo kampung dan kau lihat kopo masyarakat. Di sana ada toko gereja, toko pemuda, terus adat, dan lain-lain sebagainya. Biasanya harus pergi ke daerah pemilihan. Jadi kalau saya harus ke Yahukimo, Yalimo, atau Pegunungan Bintang. Di 2 titik itu atau 3 titik itu. Tujuannya apa? Untuk ke sana ketemu dengan tokoh perempuan, adat, agama, dan juga masyarakat lain yang ada di sana untuk diskusi dengan mereka, mencari aspirasi, pikiran dari rakyat, lalu bawa menyampaikan kepada pemerintah melalui SKPD atau dinas-dinas. Kalau begitu saya bikin apa? Putar-putar di Jayapura saja, ini sudah putar-putar ini. Kita sebentar makan ini. Saya tadi kunjungi juga ke pos pelayanan di Orait Laborat sana, kumpul bersama-sama, makan bersama-sama, bubar bersama-sama. Kalau orang jadi DPR, jangan pikir bahwa dia segala sesuatu tidak. Tapi anggota DPR biasanya ada yang atur sesuatu dengan baik, maka dia ada terus. Tapi kalau dia tidak atur baik, maka hilang berkat itu. Jadi dalam rangka tugas itu kami dapat kesempatan, tapi saya tidak ke daerah. Saya gunakan kesempatan untuk mengunjungi dan kumpul orang, makan bersama-sama, menyampaikan kesan-pesan. Itu tujuannya. Nah, begitu juga teman-teman lain sama. Mungkin ada yang juga sudah dapat, tapi dia tidak bikin kegiatan. Lalu nanti pemeriksaan, engkau bikin apa? Dia harus mengembalikan uang yang dia dapat lagi. Karena kau tidak bikin apa-apa. Makanya lihat, ini orang dari kantor, mereka datang foto-foto saya ini. Itu tujuannya begitu, atau wartawan ini datang. Jadi kalau dia muat lagi, ini jelas lagi, oh iya betul, dia kumpul orang lagi, makan sama-sama, begitu. Tapi kalau kita tidak lakukan itu juga bahaya. Biar saya kumpul orang nanti, tapi mana buktinya? KPK mereka ada pemeriksaan. Jadi susah-susah, senang-senang itu saya bilang itu seperti itu sudah. Itu. Jadi ini kondisi yang ada. Masih COVID atau COVID-19 atau Corona. Kota Jayapura ini, Kabupaten Jayapura ini merah dan kita harus ikuti protokol kesehatan yang ada. Wali kota, bupati kalau keluarkan perintah, instruksi, kita harus ikuti peraturan yang ada. Memang kami orang Papua bilang, barang itu orang dari luar punya, kami ini darah kuat, tulang kuat, kulit kuat, Tuhan lagi ada, macam-macam itu kita pakai. Tapi pemerintah juga sampaikan, selain kamu percaya itu, kamu juga percaya yang kami kasih. Pakai masker, memang saya tidak pakai masker, tapi saya bicara supaya memang kita orang Yali ini, paling Yali ini kuat sekali. Saya tadi ke Orait Laborat begini, ini orang banyak. Angka naik terus, polisi ambil tindakan itu. Misalnya kayak kilo 9, orang anggrek pakai dengan polisi, itu bisa terjadi. Itu. Jadi untuk COVID ini, kita tetap waspada, kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan selama ini aksesnya putus. Akses untuk sekolah juga sudah tidak bisa, hanya melalui online di kampus atau di sekolah. Jadi orang tua jadi guru untuk anak, anak jadi guru untuk diri sendiri, mahasiswa jadi dosen untuk diri sendiri. Kita semua ini menjadi pendeta juga untuk diri sendiri karena baca firman Tuhan dan berdoa sendiri. Kita sendiri juga jadi dokter untuk diri sendiri karena tidak ada dokter lagi. Sekarang dokter di Rumah Sakit Profita itu sudah berapa, wartawan? Totalnya sudah 240. Mereka tingkatan takutnya lebih tinggi daripada pelayanan. Itu berarti siapa lagi yang menolong kalau kita sakit? Tidak ada. Ini diri sendiri saja yang akan atur. Manusia bergerak ke mana-mana, COVID juga ikut bergerak. Karena COVID ini ada di manusia, bukan di hewan-hewan, tumbuhan, tidak. Begitu juga HIV datang ke dalam dunia untuk selama-lamanya. Selama manusia melakukan hubungan bebas-bebas, itu kena. Itu juga tidak pergi. TBC juga tidak pergi. Ini juga melekat di manusia. Tempat ini adalah orang lain punya tempat. Ini Ondo Afi, Ondo Polo ini punya tempat. Dari segi adat. Itu. Dari pemerintahan adalah wali kota dengan Bupati Jayapura ini orang punya tempat. Begitu.
Kalau kita sejarah administrasi itu kan ada di daerah sana. Jadi kalau sudah datang di sini, kita wajib mengikuti dan mematuhi semua peraturan yang ada di kota ini. Peraturan pemerintah juga harus ikut. Tidak boleh buang sampah, jangan buang sampah lagi sembarang-sembarang. Begitu. Kalau wali kota dia keluarkan itu instruksi bahwa tidak boleh buang ini, buang itu, kita harus ikuti. Atau taruh ini, taruh itu, kita harus ikuti. Karena ini memang dia yang atur. Jadi semua orang yang datang dari daerah kalau sudah ada di Jayapura ini, maka kita menjadi tamu di sini, kita dikontrak untuk hanya 5-6 tahun kalau perguruan tinggi. Selama 5-6 tahun dikontrak itu, kita mengikuti semua peraturan yang ada di kota ini. Itu penting. Kalau dia bilang tidak boleh keluar jam 10, jangan coba-coba keluar. Kalau keluar nanti kami dibunuh. Yang lebih tinggi bilang itu silakan jual. Sedangkan kita di Papua bilang tidak boleh. Jadi kakak dengan adik waktu lawan kakak yang menang. Undang-undang di atas lebih menang, toh. Nah, kalau begitu bagaimana? Tidak bisa mempersalahkan ke DPR gubernur. Gubernur ini pernah masuk di toko dan dia palang tempat minum mabuk. Begini orang yang punya toko bawa gubernur ke pengadilan karena undang-undang kau melawan. Gubernur kau melawan undang-undang. Saya bikin untuk sapu orang jahat, tapi kau melawan undang-undang, kau masuk tahanan. Akhirnya apa? Ya gubernur bilang ya sudah, dia menyerah lagi. Gitu. Karena itu tidak ada undang-undang lagi, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada adalah bikin undang-undang sendiri. Bahwa saya tidak mau minum, saya tidak mau seks sembarang, saya sampai kawin dulu baru dengan istri, itu harus jelas statusnya. Tapi kalau semua sembarang-sembarang, mahasiswa yang datang ke sini dengan tujuan yang tadi 5-6 tahun itu, engkau datang ke sini saya 1 orang tetapi akan pulang dengan 3 orang karena kau lapis kau pu istri, lapis kau pu anak. Lapis kau pu anak yang 1 dalam kandungan kah dalam apakah itu. Ya. Jadi itu kita ingatkan supaya semua ada waktunya. Semua orang kerja dulu baru bisa dapat makan. Biar di luar negeri itu robot kerja juga tapi ini tekan alat dulu. Pemiliknya tekan dulu baru robot kerja, tidak ada yang sendiri. Jadi mungkin di surga juga pendeta mungkin akan sampaikan bahwa di surga enak-enak tidak ada juga. Di surga juga sama, engkau berusaha dengan tangan baru makan juga. Itu. Yang datang dari kampung ini tetap bersabar saja di Jayapura sambil mengikuti peraturan pemerintah di sini. Kalau mereka bilang akses pelayanan, entah itu pesawat MAF atau AMA, kalau mereka buka bisa. Untuk pemuda-pemuda yang tinggal saja di sini, tanpa sekolah dan tanpa apa-apa tinggal saja di sini, ini harus statusnya jelas. Dulu kami dalam ikatan-ikatan Anpopakoska, ikatan kecil kami selalu sampaikan. Setelah kami mendata, pemudanya mungkin 15 orang, kami tanya, you tinggal di sini untuk apa? Kau kerja di mana? Kau bikin apa? Kau berapa lama tinggal di sini? Nah, ini harus tanya juga. Memang sekarang dengan perkembangan ini, orang tidak mau hidup lagi di kampung. Orang senang di kota. Tetapi kita mesti tanya juga supaya jangan dia menjadi beban juga untuk kita yang lain. Kalau tinggal dengan mahasiswa harus jelas. Misalnya gubuk yang dibangun oleh Pasik ini kan tujuannya untuk mahasiswa misalnya. Tapi ada keluarga yang tinggal tanya, engkau tinggal di sini berapa lama? Itu harus jelas. Begitu. Yang menciptakan HP ini kan orang Cina, Korea dan juga mungkin Amerika, Eropa. Kita Indonesia ini adalah negara yang menggunakan HP ini. Tetapi kita yang tidur dengan HP ini, bangun dengan HP ini, ke mana-mana dengan HP ini, ke kamar mandi, ke gereja, ke kuburan, ke mana-mana hanya dengan HP ini saja. Jadi kita punya kehidupan 99% sudah ada di HP. Anak menangis, anak urus sendiri, saya di HP. Ya ini, semua ini. Jadi HP ini juga ada manfaat yang baik dan ada manfaat juga yang tidak baik. Jadi kami sampaikan bahwa kalau manfaat tidak baik itu sudah mulai masuk dengan ganggu ke orang punya istri, orang punya anak, nonton film-film porno lagi di dalam HP itu. Setelah itu memperkosa dan berikut tidak boleh minum mabuk. Saya sudah lihat sekarang sudah orang minum mabuk tidak ada lagi. Tapi beberapa waktu lalu orang minum mabuk di kota Jayapura ini banyak termasuk orang Yali. Mereka yang dulu minum mabuk itu sudah lewat semua dan sisa beberapa orang saja.
Jadi kami fraksi yang kelima, yaitu fraksi Gerindra di DPR Papua. Pertama itu anggota DPR terbanyak itu yang fraksi 1, namanya Nasdem. Terus anggota DPR terbanyak kedua itu Demokrat, fraksi kedua. Kita ada 5 anggota. Saya dari Gerindra ini saya, atau kita fraksi Gerindra itu saya. Terus beliau ini anggota Dewan terhormat ini namanya Pak Lasmi Nigi dari Dapil 6 Kabupaten Nduga. Nah, beliau ini pernah maju di daerah berapa 2 periode ya, anggota DPR 2 periode. Beliau masuk calon bupati, menang sebenarnya menang, tapi nanti terakhir sebentar dia sampaikan. Terus akhirnya beliau pindah ke terpilih kemarin dan sekarang ada di provinsi di fraksi Gerindra. Dan kemarin beliau juga bikin acara dengan masyarakat juga di Sentani. Terus saya bilang juga dengan Yaku Kimo itu dekat, jadi kau datang lagi dekat di sini. Nah ini beliau datang, beliau lihat. Kita punya bahasa ini, mereka ini bisa. Beliau ini bisa dengar bahasa daerah, bisa dengar bahasa Yali, bisa dengar bahasa Hubla, bahasa Dani. Ini dia serba bisa. Tapi dia bahasa ini seperti bahasa Inggris juga tidak lewat. Orang juga bahasa ini tidak bisa kita mengerti. Ini susah sekali. Jadi beliau ini ada di fraksi itu, Gerindra itu saya, Pak Las ini, Pak Peniel Sani dari Intan Jaya, Pak Deki Nawipa dari Panyai, Ibu Yani sendiri sebagai ketua partai, dia perwakilan dari Kabupaten dan Kota Jayapura ini. Politik, hak asasi manusia, kemanusiaan, pemerintahan, itu di Komisi 1. Jadi biasanya ya pertanahan, itu atau batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, pemekaran, itu Komisi 1 dan beliau ada di Komisi 1 sebagai anggota. Suara saya sedikit kecil, jadi maaf. Mungkin keluar saya mungkin akan sudah jelaskan, tapi saya sedikit tambahkan lagi. Saya yang 2 periode di daerah ini mau masuk Cina, mau masuk periode ketiga lagi untuk ke daerah, tapi saya lihat-lihat ini saya harus maju periode ketiga ini, saya harus maju ke provinsi supaya harus saya ada di atas, lalu 2021 ini saya bisa lihat kan biar membuat saya dan juga saya di sini Komisi 1 ya. Kalau masalah-masalah bawa ke kami, itu Komisi 1 yang akan menjawab untuk menerima untuk kemanusiaan yang ada di Papua. Kami itu yang mungkin tambahkan. Kalau fraksi perlu mungkin penjelasan dari sudah menjelaskan. Jadi terima kasih, dan ini mungkin Pak Iwan sudah sampaikan, tapi saya tambahkan saja satu hal. Itu kalau untuk masalah menyangkut anak-anak Papua sekarang, kalau menjaga hanya miras saja satu cuma kami ini sudah tidak bisa beli